warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarassama khutahu wa ja'ala al-aqidata al-islamiyyata asasan li fikratihi wa masdaran li ahkami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu. Tentu majelis ilmu itu adalah majelis yang mana para malaikat ikut hadir di tengah-tengah kita, ikut mendoakan kita, bahkan hewan-hewan yang ada ya di sekitar kita, bahkan ya hewan-hewan yang ada di laut pun juga mendoakan untuk para penuntut ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan hati yang ikhlas, diberikan niat yang lurus, dan senantiasa diberikan ilmu yang barokah sehingga bisa kita implementasikan dalam kehidupan keseharian kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, tak lupa kita sama-sama ucapkan sholawat beserta salam kepada keharibaan agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam sehingga sampai pada kita, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan setiap syariatnya dan senantiasa istiqomah berdakwah di tengah-tengah umat agar senantiasa umat ini memegang pada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah yang tentunya kami hormati, ini Ustadz Bey selaku Ahlul Bait ya, dan juga orang tua Pak ya, orang tua dan juga seluruh santri yang hadir pada kesempatan malam hari ini ya. Kenalkan, saya Muhammad Ali Ihsanuddin ya, dan juga sahabat-sahabat yang ada di sini juga ikut hadir. Alhamdulillah, dari rombongan dari Cibober ya. Rombongan dari Cibober, kita biasa ikut kumpul-kumpul ya untuk mengkaji Islam, untuk sama-sama menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam Al-Qur'an Allah pernah menyampaikan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Wa man ahsanu qawlan, dan apakah ada ahsanu qawlan, sebaik-baiknya perkataan, mimman da'a ilallah ya, selain daripada apa? Menyeru kepada Allah. Tentu kalau kita lihat pertanyaan ini bukan pertanyaan yang harus kita jawab gitu ya, sebab Allah Maha mengetahui. Tapi pertanyaan itu agar kita berpikir bahwa di dunia ini sebaik-baiknya manusia itu adalah yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada Islam, mengajak kepada jalan yang lurus ya. Sebab yang namanya jalan yang lurus itu tentu yang akan menghantarkan dia kepada jannah yang betul-betul jannah gitu ya, surga yang betul-betul surganya. Jadi tidak hanya sebatas surga yang mengawang-awang, tapi yang jelas surga yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan menyelamatkan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Baiklah sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini saya diamanahkan untuk menyampaikan tema tazkiyatun nafs ya. Tazkiyatun nafs itu secara bahasa adalah mensucikan diri ya, mensucikan hati ya, ada juga qalbu. Yang mana tujuan daripada pensucian ini kalau kita lihat gitu ya, kalau kita lihat
yang namanya hal yang dicuci gitu ya. Ketika membersihkan pakaian misalnya ya, tentu di situ ada hal-hal yang kotor ya, ada hal-hal yang kotor. Hati itu memiliki pintu hati adalah mata, ada mata, ada telinga ya. Itu pintu-pintu hati. Jadi setiap apa yang kita lihat, setiap apa yang kita dengar, itulah yang akan pengaruh kepada hati kita ya. Jadi setiap hati manusia ya itu akan dipengaruhi oleh mata dan pendengaran. Makanya kenapa di dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan ya berkaitan dengan hal apa namanya itu yang berkaitan dengan hal yang akan dihisab gitu ya, adalah apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat ya. Maka hadirnya kita di majelis ilmu adalah upaya kita untuk mensucikan hati. Itu yang paling terpenting ya. Maka ketika kita memiliki hati yang tentunya kotor ya, merasa bahwa diri kita ini kotor ya, jadi merasa diri kotor itu hal yang baik ya. Yang keliru itu ketika kita merasa diri suci ya, bahkan dicela gitu ya oleh Al-Quran. Dalam Al-Quran ketika seseorang itu mengatakan dirinya suci ya. Sebab apa? Sebab yang namanya orang yang bertakwa itu yang mengetahui hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Maka selaku manusia biasa kita tentu hanya berkewajiban untuk berusaha mensucikan hati kita, mensucikan diri kita daripada setiap dosa. Maka kita dianjurkan juga untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersahabat juga dengan orang-orang yang soleh. Itu adalah upaya-upaya yang tentunya dapat mensucikan hati kita. Ya. Kemudian selanjutnya tema khusus pada malam hari ini berkaitan dengan peta kehidupan ya. Peta kehidupan. Kenapa sih kita perlu mengkaji, perlu mempelajari berkaitan dengan peta kehidupan? Pertama, hal yang ingin kita sampaikan bahwa tidak sedikit ya orang-orang di tengah kita, masyarakat di tengah kita gitu ya, baik yang kita lihat secara langsung ataupun yang kita lihat di media sosial ya, itu tentu kebanyakan umumnya yang pernah kita temukan, yang pernah kita lihat ya, baik secara langsung maupun di media sosial, itu adalah manusia-manusia ataupun pemuda-pemuda secara khusus gitu ya, pemuda-pemuda yang dalam kehidupannya tidak mengetahui arah, seakan-akan tidak mengetahui arah tujuannya gitu ya. Kalau misalnya kita mau berangkat saja ya ke Bandung, kalau misalnya kita ingin berangkat ke Bandung, tentu kan harus menggunakan transportasi yang sesuai kepada arah itu ya, sesuai kepada tempat tersebut. Misalnya ke Bandung ya tentunya kita harus misalnya naik bis, kalau dari sini mungkin MGI atau Karunia Bakti ya. Kalau kita ingin berangkat ke Bandung ya, yang tujuan, yang arahnya itu ya, kalau dilihat dari bisnya itu bukan jurusan ke Jakarta, tapi tulisannya ke Bandung ya. Nah maka ketika kita ingin sampai kepada tempat yang ingin kita tuju ya, maka di situ orang akan berusaha kan gitu ya. Orang akan berusaha, orang akan berupaya. Tapi kalau seandainya orang itu udah tahu tujuan akhirnya tuh, dia itu bakal ke Bandung gitu ya, tapi dia leha-leha saja ya, kira-kira bakal sampai tidak? Tentu tidak. Dan kita harus paham bahwa dalam kehidupan kita ada tempat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat terbaik ya. Tempat yang memang disampaikan oleh Al-Qur'an sebagai khairul laka minal ula ya, khairul laka minal ula. Apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu adalah
lebih baik daripada yang ula yang pertama, yakni dunia ini. Jangan lupa bagi teman-teman study bersama untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini sehingga channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semuanya.